Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Materi IPA selanjutnya itu tentang perhitungan pada keseimbangan kimia. Ya, perhitungan pada keseimbangan kimia. Perhatikan di sini di slide yang akan saya berikan. Jika ada suatu soal dikatakan jika suatu sistem reaksi dalam keadaan seimbang, maka jawabannya setiap reaksi akan menjadi seimbang bila reaksi berlangsung bolak-balik dan terjadi secara bersamaan dari kiri ke kanan, balik lagi dari kanan ke kiri itu ya. Jadi langsung, dan prinsipnya adalah kelajuannya sama atau kecepatannya sama. Lalu berikutnya, soal yang akan saya bahas adalah soal yang nomor 5, di mana soalnya adalah tentukan rumus keseimbangan untuk reaksi di bawah ini. Ya, ini kalau dalam menentukan reaksi seperti ini, kamu perhatikan dia posisinya, wujudnya apa, wujud dari setiap senyawanya berwujud apa. Karena di sini ada skala prioritas, misalkan di sini termasuk reaksi yang bersifat heterogen, maka yang diutamakan adalah yang dalam bentuk gas dulu. Jadi kalau misalnya ada solid, ada gas, ada liquid atau sebagainya, yang diperhatikan adalah yang gas. Baru kamu masukin ke dalam rumusannya, yaitu kanan bagi kiri koefisien jadikan pangkat. Atau misalkan ini saya ada animasinya, ya. Ini animasinya, ini untuk senyawa. Nah ini ya, ini adalah suatu perhitungan equilibrium, persamaan untuk keseimbangan. Di sini perhatikan dia kalau dalam bentuk gas semua, maka ini langsung dimasukkan ke dalam rumusannya. Nah, kan ini kanan bagi kiri koefisien jadikan pangkat. Ini saya balik. Nah, maka reaksinya juga akan terjadi kebalikan, kanan bagi kiri. Kalau posisinya sebelah kanan adalah CD, maka di sini CD dibagi AB. Tapi kalau posisinya itu diganti, kanannya itu adalah AB, maka CD plus AD. Nah, ini untuk dalam keadaan gas. Bagaimana kalau dia dalam bentuk heterogen itu berarti dia dalam bentuk yang bervariasi wujudnya, ada yang solid, ada yang gas. Kalau dalam persamaan ini mempunyai wujud lebih dari satu, yang diprioritaskan yang gasnya dulu. Maka nanti yang masuk ke dalam rumus itu bukan kanan bagi kiri, yang kanan itu adalah si MgO sama CO2 dibagi MgO CO3, enggak. Kenapa? Karena dia ini CO3 dan MgO itu dalam bentuk solid, ya. Jadi yang diperhatikan adalah yang dalam bentuk gasnya aja, ya. Perhatikan tidak bentuk seperti ini, tapi yang CO2 karena hanya tidak bisa untuk yang dalam bentuk solid padatan murni, dia harus dalam bentuk gas. Bagaimana kalau misalkan di sini berbeda juga, ini kan padatan sama gas, tetap yang dipakai adalah yang dalam bentuk gas. Bagaimana kalau di sini ada solid, ada liquid, ada gas, tetap yang dipakai itu adalah yang dalam bentuk gas. Ya, jadi ada gas, ada larutan, ada cairan, ada solid. Kamu perhatikan adalah yang gasnya dulu, baru kamu masukkan yang prinsipnya itu kanan bagi kiri koefisien jadikan pangkat. Itu adalah untuk menentukan rumus KC ataupun KP, ya. Jadi KC dan KP juga sama berlaku, terutama yang diutamakan itu adalah yang dalam bentuk gas. Lalu berikutnya slide-nya saya tambahkan lagi. Nah, ini yang tadi sudah saya bahas. Lalu berikutnya di sini, ya, di sini tadi sudah dijelaskan kanan bagi kiri koefisien jadikan pangkat. Ini kita mau hitung harga KC-nya berapa. Perhatikan di sini. Ini adalah KC, itu artinya konsentrasi, maka nanti kamu cari nyari konsentrasi dari senyawa yang terlibat di sini. Kebetulan semuanya sudah dalam bentuk gas, maka nanti kita bisa masukkan semua ke dalam rumus, ya kan.
Perhatikan di sini kanan bagi kiri, berarti kanannya adalah H2 sama I2 dibagi HI ya, dimana nanti HI-nya itu dipangkatin 2 karena koefisiennya dijadikan pangkat. Perhatikan di sini ya, sekali lagi KC itu artinya ketetapan keseimbangan itu dalam bentuk konsentrasi. Makanya soalnya itu yang tadinya baru dalam bentuk mol, kamu rubah dulu dalam bentuk konsentrasi, di mana rumusannya itu adalah mol dibagi volume ya, dapatnya 0,2. Untuk yang HI I2 itu dapatnya 0,01, kamu masukin di sini. Yang kamu lihat itu adalah yang reaktannya dulu yang 0,2. Ini mula-mula kan belum terjadi produk ya, yang ada hanya yang reaktan yang 0,2. Lalu bereaksi baru kita ambil pernyataan yang sini, yang bereaksinya adalah 0,1. Di sini I2 itu adalah 0,01, lalu perbandingan koefisien di sini dipakai. Ini koefisiennya 1, 1, kecuali yang HI itu adalah 2. Berarti di sini 0,1, 0,1, karena koefisien di sini adalah 2, maka 2 dikali 0,01 dapatnya 0,02. Nanti dikurang ya sesuai dengan laju reaksi itu. Kalau reaktan itu terjadi pengurangan, kalau produk itu terjadi pertambahan, maka 0,2 dikurang 0,08 dapatnya 0,18. Ya, kalau sudah dapat harga ini semua, baru kita masukkan ke dalam rumus, di mana tadi rumusannya adalah kanan bagi kiri, lalu koefisien dijadikan pangkat. Ya, ini kita masukkan semua lalu kita pangkati untuk yang HI, karena di sini ada 2 koefisien, di sini 2. Dapatnya hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat min 3. Lalu soal berikutnya saya ambil soal nomor 9. Nomor 9 itu dibalik, di mana KC-nya kita sudah dapat, harganya itu adalah 8. Lalu yang ditanya adalah jumlah H2-nya. Kalau tadi kan jumlah H2-nya sudah dapat, kita cari KC-nya, sekarang kita balik. Gimana cara mengerjakannya? Sama aja sebenarnya, kita ambil dulu ini reaksinya ya. Di sini dapat 1 mol itu karena di sini mula-mulanya dalam ruangan 1 liter terdapat 1 mol gas HI. Jadi mula-mula jumlah mol mula-mula dari HI itu adalah 1 mol ya. Lalu di sini dikatakan ditanyakan dalam keadaan seimbang. Kita anggap aja ini adalah 0,5 ya, berarti 0,5 0,5 di sininya X, nanti dikurangi 1 dikurangi X, ini 0,5 X. Jadi X itu kita anggap 1 karena 2 koefisien. Kalau ini 1 koefisien maka setengahnya itu 0,5X ya. Kita dapati harganya seperti ini. Lalu kita masuk, karena KC itu dalam bentuk konsentrasi, maka dirubah dulu molnya dalam bentuk konsentrasi dengan dibagikan volume. Di soal volumenya 1 liter ya, kita masukin satu-satu baru masukin ke dalam rumus. Dapatnya ini kayak pemfaktoran ya, karena pemfaktorannya itu tidak beraturan, maka kita pakai rumusnya dulu. Ini sebenarnya matematis, kalian sudah diajari oleh guru matematik Bu Fat, Bu Dian atau Bu Nurul ya, kalian sudah bisa. Ini cara menguraikannya. Nanti didapati harga X1 dan X2 nya 1,21 dan 0,85. Lalu kita cocokkan yang ada di soal, yang manakah yang sesuai. Kita tidak ngambil yang 1,21 karena awalnya adalah 1 mol ya, tidak mungkin X-nya itu lebih dari 1. Jadi kita ambilnya adalah 0,85 ya. Oke, nanti dimasukin ke dalam rumusan, dalam ini X yang berapa, dapatnya 0,425 mol. Oke, anak-anak, sekarang lanjut lagi. Saya ngambil soal yang menurut saya itu adalah perwakilan dari berbagai jenis soal pada keseimbangan. Kalau tadi kita sudah menghitung bagaimana, kalian sudah tahu bagaimana cara menghitung KC. Terus kalau misalnya KC-nya sudah ada, jumlah molnya belum tahu, kamu bisa tahu ya. Lalu bagaimana dengan ada kata-kata ini ada terurai ya, ada harga alfanya, ada derajat ionisasinya. Nah, caranya sama, hanya saja ketika di sini kamu hitung dulu derajat ionisasi. Apa sih derajat ionisasi? Derajat ionisasi adalah jumlah mol terurai dibagi jumlah mol
Mula-mula alfa itu kita ambil dari sini, 20% itu adalah 0,2, masukin di sini. Ya, jumlah mol yang terurai itu yang kita belum ketahui, jumlah mol mula-mulanya 0,2 di sini. Di sini ya, gas hidrogen iodida itu 0,2. Ini 0,2-nya dari situ. Masukin ke sini. Ya, ini 0,2-nya ngambil dari sini, nah 0,2-nya dari sini. Oke. Nah, ini maksudnya mula-mulanya 0,2, 0,2, 0,2 di sini, nanti dapat terurainya adalah 0,04. Baru masukin di sini, ya. 0,04, lalu perbandingan koefisien, 2 koefisien 0,04, kalau 1 koefisien berarti setengahnya kan, yaitu 0,02, ini dikurang, ini ditambah, dapatnya seperti ini. Lalu jangan lupa ini adalah KC, KC itu adalah dalam bentuk konsentrasi, maka nanti dibagi volume dulu. Volumenya itu dalam bentuk liter. Karena ini di soal masih dalam bentuk 200 cm kubik ya, atau 200 ml. Kamu rubah dulu dalam bentuk liter sehingga dapat semua dari sini, baru masukkan ke dalam rumus, di mana kanan bagi kiri, koefisien jadikan pangkat, di mana semua senyawanya harus dalam bentuk gas. Soal berikutnya saya ambil di sini ya. Saya ambil di sini misalkan ada suatu reaksi di mana konsentrasi awalnya 1 0,5, setelah keseimbangan konsentrasinya menjadi 0,85, maka tentukan KC-nya. Ya, berbeda dengan yang di sini. Kalau di sini itu kita KC-nya dengan ada derajat ionisasi atau disosiasi. Bagaimana dengan yang ini? Nah, ini tinggal kamu masukkan aja rumusannya. Ini 1 dan 0,5 itu dari soalnya. Ya, kebetulan sini sudah dalam bentuk molar atau konsentrasi, maka tidak perlu dibagi volume lagi. Kalau tadi kan di soal-soal sebelumnya masih dalam bentuk mol, maka harus dibagi volume dulu karena kita bicaranya KC, keseimbangan berdasarkan konsentrasi. Masukin di sini 0,5 dari situ, terus langkah berikutnya kamu baca di sini, setelah seimbang konsentrasi P-nya menjadi 0,85. Berarti di sini konsentrasi P-nya itu 0,85. Ininya belum diketahui. Kalau yang soal sebelumnya reaksi atau terurainya itu kita bisa lihat dari derajat disosiasinya. Kalau di sini dikasih tahu keadaan setelah seimbang yaitu 0,85. Berarti nanti 1 dikurang 0,85 dapatnya 0,15 ya. Dari sini dari 0,15 ini baru kamu bisa tahu molaritas yang ada di sini, yang B, C dan D. Di mana pakai perbandingan koefisien. 1 koefisien 0,15, 2 koefisien 0,3, ini juga 1 koefisiennya maka juga 0,15, ini 2 koefisien 0,3. Dikurang untuk reaktan, ditambah untuk produk ya. Lalu masukkan kanan bagi kiri, koefisien jadikan pangkat. Kanannya itu adalah senyawa C dan D, lalu D-nya itu ada 2 koefisien maka dipangkatkan 2, lalu dibagi konsentrasi A B itu sebagai reaktan juga dipangkatkan 2 karena koefisiennya 2, dihitung dapatnya 0,39. Berikutnya di soal nomor 15. Di soal nomor 15 ini soalnya saya ganti, sekarang kita bahasnya KP. Kalau dari tadi kita bahasnya itu KC, sekarang kita bahasnya KP. KP dan KC itu sama, kanan bagi kiri, koefisien jadikan pangkat. Hanya saja di sini yang diperhatikan adalah tekanannya, bukan molaritasnya atau konsentrasinya. Jadi bagaimana kita mencari parsialnya itu adalah mol gas X dibagi mol total dikali P total. Ini untuk menentukan tekanan parsial dari setiap senyawa. Ya, ini soalnya. Lalu kita lihat bagaimana cara pembahasannya. Ini 0,2, 0,2, 0,1 itu kita bisa lihat dari soal. Lalu P totalnya juga ada disediakan di soal. Yang kita cari mol totalnya dulu, kamu jumlahin semuanya di sini dapatnya 0,4. Lalu kita cari tekanan parsial per senyawanya. Caranya mol dari SO3, misalnya kita mau cari tekanan parsial dari SO3, maka mol dari SO3 dibagi mol total dikali P total 0,1 ya, 0,1 dari sini
0,1 dibagi totalnya itu adalah 0,4 dikali tekanan totalnya 125. Begitu juga dengan SO2 dan O2 ya, kamu cari satu-satu. Nah, setelah dapat tekanan parsial dari setiap senyawanya baru dimasukkan ke dalam rumusannya. Jadi beda seperti Kc, kalau Kc itu pakai molaritas dulu, mol dibagi volume. Tapi kalau memang sudah dalam bentuk molaritas baru kita masukkan ke dalam rumus tekanan konsentrasinya. Tekanan, keseimbangan konsentrasinya. Udah lanjut. Nah, sekarang ini saya ambil dibalik. Kalau tadi juga misalkan awal itu adalah kita nyari Kc dulu baru nanti dapet ada mol baru kita dapat Kc, terus Kc nya ada kita nyari jumlah molnya. Ini juga sekarang kita nyari tekanan parsialnya. Kp nya sudah ada, harganya adalah 48. Nah, dapat di sini Kp nya kita udah dapat 48, rumusannya sama ya. Di sini tekanan NH3-nya itu yang kita cari. Ini setengah dari mana? Ini sudah ada di sini, dikatakan tekanan parsial dari N2 itu adalah setengah, tekanan parsial dari H2 itu adalah seperempat. Itu masukin di sini setengah dan seperempat ya. Lalu kita hitung, karena di pangkat 2 maka tekanan parsial NH3 kita akarin ya, dapatnya itu adalah kurang lebih 0,6. Di jawabannya kita ambil yang mendekati angka 1 ya. Kalau memang tidak ada jawabannya 0,6 itu kita buletin kan, lebih dari 5 itu berarti bulat ke atas, yaitu 1. Lalu berikutnya ini sama seperti tadi, gimana kalau Kp itu ada pernyataan derajat disosiasinya ya, pakai derajat disosiasi. Sama juga, sama cara mengerjakannya. Pertama kita ambil dari disosiasinya dulu, jumlah mol terurainya berapa ya, dimana alfa dikali jumlah mol mula-mula. Alfanya itu sesuai dengan di sini, kalau 40% kita jadikan desimal 0,4 jumlah mol mula-mula ya. Kita lihat di soal di sini jumlah mol mula-mula itu adalah 1 mol gas NO ya. Berarti ini 1 mol dapat 0,4. Nah, mula-mulanya 1, 0,4 yang bereaksi, di sini 0,4, lalu perbandingan koefisien 2 koefisien 0,4, 1 koefisien 0,2, dikurang dan ditambah dapat hasilnya 0,6, 0,2 dan seterusnya. Itu baru kita dapat molnya, mol per senyawa, lalu kita cari mol total, ditambahin semua, totalnya dapat 1 mol. Lalu berikutnya kalau kita ditanya Kp-nya, berarti kita nyari tekanan parsial per senyawanya dulu ya, dimana rumusannya mol dari senyawa tersebut dibagi mol total dikali tekanan total ya, disesuaikan dengan data yang ada yang sudah kita dapati, kita hitung masing-masing, baru kita masukkan ke dalam sini. Sekali lagi kanan bagi kiri, koefisien jadikan pangkat. Nanti dapatnya 1/9. Lalu berikutnya, ini adalah soal yang berkaitan dengan jika reaksinya itu terjadi perubahan, apakah dibalik atau dibagi atau ditambah dan seterusnya. Itu sudah dijelaskan di slide pertemuan saya sebelumnya. Di sini misalkan jika ada ketetapan keseimbangan untuk reaksi 2X tambah 2Y bolak-balik 4Z itu harganya 0,16. Dan ini untuk reaksi 2Z tambah bolak-balik X tambah Y ya. Perhatikan reaksinya ini, pertama reaksinya dibalik. Z-nya itu tadinya sebelah kanan, sekarang Z-nya menjadi sebelah kiri, berarti reaksinya itu dibalik. Kalau reaksinya terjadi dibalikan berarti 1 per K, berarti nanti 1/0,16. Lalu di sini dikatakan kalau dibagi, ini kan dibagi ya, ini 2X, 2Y, 4Z, maka nanti masing-masing dibagi 2X tambah Y tambah menjadi 2Z ya, 2Z ini. Maka nanti sudah dibalik, terusnya dibagi pula, maka nanti yang udah 1 per K menjadi akar K pangkat NN itu dibagi berapa dia. Oke, lanjut kamu perhatikan di pembahasan saya di sini. Ya, di sini kamu perhatikan udah dibalik lalu dibagi 2. Diperhatikan di sini pertama dibalik dulu menjadi 1/16, lalu udah dibalik dibagi ya. Dibagi itu dipangkatkan. Di sini akar kan udah 1 per ya, maka K-nya itu 1
maka angkat 2. 2-nya dari mana? Karena dibagi 2. Maka 1/2 di sini masukin ke sini dapatnya 100/4. Berarti 100 itu kan 10 kali 10, 4 itu 2 kali 2. Jadi 10/2 atau jumlahnya adalah 5. Demikian penjelasan saya tentang perhitungan keseimbangan kimia. Ditonton baik-baik, lalu kerjakan soal-soal yang ada di buku. Nanti saya juga kasih link untuk latihan soal, dipelajari. Saya berharap kalian mengerti dengan adanya video ini karena saya sudah membuat, saya mengambil contoh-contoh yang kira-kira itu mewakili semua soal tentang keseimbangan kimia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.